Rudal hypersonic, senjata tercepat di dunia yang bahkan sistem pertahanan tercanggih seperti Iron Dome sekalipun bisa dibuat lumpuh tak berdaya. Dan baru-baru ini, dunia dikejutkan saat Iran mengklaim telah menggunakan rudal hypersonic untuk menyerang wilayah Israel. Tapi senjata ini bukan cuma soal kecepatan. Untuk memahami betapa mengerikannya teknologi ini, kita harus mundur sejenak dan lihat bagaimana semuanya dimulai. Ide untuk membuat senjata yang terbang lebih cepat dari suara sebenarnya sudah ada sejak era Perang Dunia II. Saat itu, Jerman Nazi membuat rudal balistik V2, rudal pertama yang berhasil menembus luar atmosfer dan menjadi cikal bakal teknologi rudal modern. Tapi konsep hypersonic, yaitu rudal yang bisa melaju lebih dari Mach 5 atau sekitar 6.000 km per jam, mulai serius dikembangkan oleh Amerika dan Soviet saat Perang Dingin. Salah satu tokoh pentingnya, Theodore von Karman, ilmuwan yang menyadari bahwa saat kecepatan melewati Mach 5, udara bukan lagi angin, tapi berubah menjadi dinding panas yang bisa membakar apapun yang lewat di dalamnya. Hypersonic bukan sekedar cepat, tapi luar biasa cepat, di atas Mach 5. Itu artinya, dari Jakarta ke Surabaya cuma butuh 1 menit. Tapi yang bikin rudal ini menakutkan bukan cuma kecepatannya. Rudal hypersonic bisa berbelok di udara, lincah seperti pesawat tempur, membuatnya sangat sulit diprediksi dan dicegat. Rudal balistik biasa meluncur seperti lemparan bola basket, bisa diperkirakan arahnya. Tapi rudal hypersonic, dia seperti bola pingpong yang meluncur 10.000 km per jam sambil zigzag di angkasa. Rudal hypersonic ada 2 jenis. Yang pertama, HGV atau singkatan dari Hypersonic Glide Vehicle. Bayangkan kamu naik roller coaster. Di awal kamu didorong tinggi banget, lalu dilepas, dan kamu meluncur sendiri dengan kecepatan tinggi. HGV bekerja serupa, didongkrak dulu pakai roket ke atmosfer atas, lalu dilepas dan meluncur sendiri ke target, sambil bisa berbelok, naik turun, dan zigzag. Contoh analoginya, seperti batu datar yang dilempar ke permukaan air dan memantul-mantul, tapi kecepatannya setara pesawat jet 10 kali lipat. Jenis yang kedua, HCM atau Hypersonic Cruise Missile. Ini seperti jet tempur tanpa pilot, tapi jauh lebih cepat. Mesin utamanya scramjet, singkatan dari Supersonic Combustion Ramjet. Bayangkan kamu menyalakan kompor gas sambil lari kencang. Semakin cepat kamu lari, semakin besar angin yang masuk, semakin besar nyalanya. Mesin ini hanya bekerja di kecepatan tinggi, jadi rudalnya butuh kecepatan awal untuk hidup. Tapi setelah aktif, rudal bisa meluncur secara mandiri dengan kecepatan hypersonic. Sistem pertahanan rudal saat ini seperti Patriot atau Iron Dome dirancang untuk rudal biasa. Jalurnya bisa diprediksi, kecepatannya bisa dihadapi. Tapi rudal hypersonic terbang sangat cepat, jalurnya tidak linear, dan kadang baru terdeteksi radar saat sudah hampir sampai. Bayangkan kamu main tenis, dan tiba-tiba ada bola yang dilempar 10 kali kecepatan normal sambil zigzag. Maka kamu tidak akan sempat gerakan raketnya. Rudal hypersonic bisa membawa hulu ledakan konvensional seberat 500-1000 kg TNT, bahkan senjata nuklir kecil. Tanpa bom pun, kecepatannya cukup untuk menghancurkan target besar. Bayangkan mobil 2 ton melaju dengan kecepatan 10.000 km per jam, lalu menabrak dinding. Energi kinetik seperti itulah yang bisa menghancurkan pangkalan militer, kapal induk, bahkan bunker bawah tanah. Iran mengklaim memiliki rudal hypersonic bernama Fatah 1. Dan dalam pengembangan Fatah 2, mereka menyebut rudalnya bisa melaju Mach 13 hingga 15. Jika benar, maka sistem pertahanan Israel akan sangat kesulitan menghadang rudal jenis ini. Di sisi lain, Israel punya sistem canggih seperti Arrow dan David Sling, tapi belum terbukti efektif menghadapi target secepat dan serumit ini. Rudal hypersonic bukan sekedar senjata, ia adalah alarm bahwa kita sudah memasuki era baru.
Era di mana satu rudal bisa mengubah hasil perang, bahkan sebelum pasukan sempat diberangkatkan. Dan yang lebih menakutkan, teknologi ini mulai menyebar. Dari Amerika Serikat, Rusia, Cina, kini ke Iran, dan mungkin ke negara-negara lainnya. Dunia sekarang hidup dalam bayang-bayang senjata yang terlalu cepat untuk dilihat, dan terlalu kuat untuk dihindari. Dunia terus berubah, bukan hanya di medan perang, tapi juga di laboratorium, di ruang angkasa, dan bahkan di dalam teori yang belum bisa dibuktikan. Rudal hypersonic cuma satu dari sekian banyak bukti bahwa ilmu pengetahuan bisa jadi pedang, bisa juga jadi tameng. Kalau kamu penasaran dengan teknologi mutakhir, teori-teori fisika yang bikin mikir, dan penemuan-penemuan yang mungkin akan mengubah hidup kita ke depan, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Karena di sini kita akan bahas bukan hanya apa yang ada, tapi juga apa yang mungkin terjadi.